Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan ya harusnya Pak Ihsan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi tim ahli masih di sini kan? Ya, nanti sampaikan saja terkait dengan keinginan-keinginan pemerintah Kabupaten Tebo maupun para rekan-rekan kita khususnya dalam rangka pengembangan kawasan hortikultura. Bapak Kepala Desa yang saya hormati ya, di Pulau Rejo ini langganan ya, dan Pak Kades selalu saya yang disuruh untuk mewakili seperti itu, sehingga dengan Pak Kades ini sudah familiar sekali termasuk dengan perangkatnya. Pak Farudin dari Dirjen Hortikultura, Direktorat Pemberian Pak ya. Alhamdulillah walaupun tidak sampai ke kantor kita ketemu Pak ya, jarang-jarang dan mungkin belum pernah nih Dirjen Hortikultura ke kantor. Kami berharap dengan adanya Pak Ihsan Yunus tadi ini membawa angin segar bagi kita semua, terutama insan hortikultura ya. Dan tim Pak ya, dan tim, kemudian TA yang tim ahli dari Pak Ihsan Yunus yang masih berada di sini yang saya hormati. Kemudian ada beberapa media wartawan ya, yang tidak asing juga bagi kami di pertanian ya, yang selalu juga membantu kita untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana kita berpihak pada para petani kita. Yang saya banggakan Bapak Ibu, para pengurus kelompok tani, Gapoktan, ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, termasuk para petani di tuan rumah Pulau Rejo yang saya hormati. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami ya. Mohon maaf Pak, tim TA, Pak Kades, dari Direktorat Pak Farudin dan kawan-kawan agak terlambat. Saya mikirnya tadi bisa digas ya. Ternyata Pak Kades jalan kita luar biasa. Saya pikir setengah jam tembus tadi, sehingga saya harus pentang-panting karena sudah ditelepon Pak Kades tadi kan. Ditunggu katanya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi saya semangatnya masih sama dengan Bapak-Bapak, duluan Bapak-Bapak daripada saya juga semangat gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berbangga ya. Saya mau ini kilas balik dulu dari sistem penganggaran. Kenapa hadir Pak Ihsan Yunus ini? Saya rasa Direktorat Perbenihan, terutama dari Dirjen Horti juga paham bagaimana sulitnya kita sekarang mendapatkan anggaran pusat, terutama dukungan di daerah. Alhamdulillah melalui bapak-bapak kita, bapak ibu yang duduk di Senayan, salah satunya adalah untuk mendapatkan anggaran di Kabupaten Tebo. Jadi prinsipnya di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tebo itu, apapun programnya Pak Farudin, kita siap terima seperti itu. Hanya saja hortikultura memang kita masih minim dukungan anggaran, sehingga kami sepakat siapapun yang akan mendorong penganggaran khususnya untuk kegiatan hortikultura kita welcome, kita tangan terbuka, dan prinsipnya adalah untuk kesejahteraan para bapak ibu semua gitu. Tahun lalu Dirjen Hortikultura itu hanya memberikan bibit Pak Farudin. Bawang merah juga, bawang merah pengembangan kawasan alhamdulillah ada 20 hektar. Dan insya Allah saya mau tanyakan ini, tahun ini juga katanya sudah masuk calon lokasi, calon petaninya kita usulkan melalui bidang kita juga 20 hektar Pak. Ya, mudah-mudahan ini tidak putus di tengah jalan Pak Farudin. Karena saya terus terang di kabupaten ini agak was-was dengan situasi sekarang ini. Kita juga paham bagaimana di Kementerian Pertanian kadang-kadang orang daerah ini angkanya ada tapi bodong gitu kan. Kita punya kegiatan atau di-cut tanpa pemberitahuan, sehingga kita dengan para petani kita mesti menjelaskan bagaimana bahwa anggaran ini memang sekarang tidak dilanjutkan. Itu yang sering terjadi.
Tahun lalu di akhir tahun kita mendapat kegiatan hanya bantuan benih cabai, tetapi kita tidak tinggal diam Pak Perudin. Kita dukung dengan melalui APBD, dan lagi-lagi kegiatan naiknya inflasi di Indonesia khususnya dan provinsi Jambi waktu itu paling tinggi di Indonesia, itu membawa angin segar bagi kami di Dinas Pertanian khususnya Pak. Dalam rangka mengantisipasi inflasi, ya, inflasi itu kenaikan harga yang tidak terkendali Pak, ya, terutama cabai, sehingga melalui PJ Bapak Bupati kita merespon itu. Kami diberikan 1,5 miliar Pak, hanya untuk membackup bagaimana petani-petani cabai kita untuk menanam. Alhamdulillah ada progres baik sehingga petani kita panen, sehingga inflasi kita juga sekarang terkendali, khususnya di Provinsi Jambi. Tidak memerbak lagi, ya. Kita sudah 50 ke bawah, alhamdulillah. Itu salah satu upaya-upaya kita dalam rangka menanggulangi inflasi. Cabai apabila naik itu dinas tanaman pangan yang dicari, ya. Pak Bupati marah, padahal itu kan kesejahteraan para petani kita Pak. Itu problemnya. Kemarin begitu panen besar di Kabupaten Tebo, harga anjlok, melalui grup juga kita diserang Pak, sehingga kami tidak berani komentar di grup kami itu, khususnya grup penggerak petani cabai, tidak berani kami ngomong. Cabai waktu itu sempat 12.000 Pak, ya. Untungnya saat produksinya kita bantu, ya. Untuk pemerintah daerah Pak Perudin hanya bisa membantu per 1 hektar saprodinya hanya 23 juta. Berbeda dengan pusat, mungkin kalau pernah dulu membantu 30 juta 1 hektar. Kabupaten Tebo pada tahun 2022 lalu itu bisa membantu dengan kos atau biaya senilai 23 juta per 1 hektar. Alhamdulillah Pak, direspon positif oleh para petani cabai kita, petani horti kita, sehingga ini mampu mengatasi inflasi kita. Kemudian yang kedua, tahun ini juga melalui anggaran perubahan, insya Allah kita juga tetap disupport oleh pemerintah daerah melalui Bapak PJ Bupati kita. Untuk bidang kita, bidang hortikultura itu disupport dengan 800 juta. Walaupun dengan situasi kami lagi berbenah juga Pak, beberapa dinas dipecah sehingga memerlukan anggaran, tapi tidak mengurangi semangat kami bahwa kami masih bisa mendapatkan anggaran untuk para petani horti kita. Kemudian terkait dengan judul kita hari ini Pak, saya sangat mensupport dan mengapresiasi. Kenapa? Bagaimana kita sulitnya mendapatkan pupuk, kemudian tingginya harga pupuk non subsidi, ini menjadi pilihan kita, terutama dalam rangka menghadirkan bagaimana petani kita kembali ke alam, ya, kembali berorganik, seperti itu. Karena hortikultura itu hampir 80%-nya itu akan baik apabila menggunakan organik, ya.